Rafael menghela napas lega dan berkata, "Bos, aku." Namun sebelum Rafael bisa menyelesaikan kalimatnya, Jenny kembali masuk ke ruangan dan berkata, "Juga, Tuan Asisten, tolong bantu aku membuat janji di rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan lengkap untuk Julian. Dia perlu tidur sekarang, jadi cepatlah pulang." Julian tersenyum dan menjawab, "Aku akan segera ke sana." Jenny mengangguk puas dan keluar dari ruangan. Rafael perlahan mendekati Julian dan meletakkan ponsel barunya di atas meja. "Bos, ini." Tanpa menunggu Rafael menyelesaikan kalimatnya, Julian mengangkat telepon dan berkata, "Gajimu 3 kali lipat untuk bulan ini." Rafael terkejut. 3 kali lipat? Melihat ekspresi Rafael, Julian memutar matanya dan meninggalkan ruangan. Dia awalnya ingin menghukum asistennya, tetapi berkat keluhan Rafael, dia bisa melihat sisi peduli Jenny yang baru. Jenny merawatnya dan mengkhawatirkannya. Memikirkan hal ini, bibir Julian melengkung ke atas. Saat Rafael masih berada di ruangan, Julian berteriak, "Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan menarik tawaran itu." Dalam hitungan detik, Rafael berlari keluar ruangan, membungkuk pada bosnya, dan pergi. Ketika Julian memasuki kamar tidur, dia melihat Jenny berdiri dekat jendela. Dia berdeham, "Aku membelikan ini untukmu." Jenny menoleh dan melihat sebuah kotak di tangan Julian. "Apa ini?" Julian menyerahkan kotak tersebut. "Ini ponsel baru. Karena kamu kehilangan yang lama, jadi aku belikan yang baru." Jenny membuka kotak itu dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, tapi aku masih belum memaafkanmu. Apa yang aku katakan di ruang belajar tetap berlaku." Julian menyilangkan tangannya dan berkata, "Terserah apa yang dikatakan istriku." Jenny mengangguk puas. "Sekarang pergilah dan ganti pakaianmu. Aku sudah menyiapkan beberapa pakaian santai untukmu." Julian menggelengkan kepala dan mengambil handuk sebelum menuju kamar mandi. Jenny duduk di sofa, memikirkan apakah dia harus login ke akun media sosialnya atau tidak. Setelah semua kejadian dalam pernikahannya, dia yakin akun websitenya akan dibanjiri notifikasi dan berita. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk login. Namun, saat ia membuka akun webnya, dia hanya menemukan beberapa pesan dari saudaranya dan sahabatnya, Yasmin. Kejutan lebih besar datang saat dia melihat berita hiburan, tidak ada berita tentang pernikahannya. Sepertinya semua berjalan normal. Jenny memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Yasmin, setelah terkejut dengan berita yang disembunyikan. Yasmin, sahabat masa kecilnya, adalah putri tunggal dari keluarga berpengaruh di Yogyakarta. Yasmin mengangkat telepon dalam 2 deringan dan langsung melontarkan serangkaian pertanyaan tanpa henti. "Jenny, di mana kamu? Aku mencoba meneleponmu berkali-kali, tapi teleponmu tidak aktif. Aku bahkan mengirim pesan di web, tapi tidak ada balasan. Aku mendengar tentang apa yang dilakukan bajingan Raka padamu. Aku akan membunuhnya. Sudah kubilang kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku sangat khawatir. Syukurlah kamu menelepon. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang dan..." Jenny menginterup, "Berhenti. 1 pertanyaan pada 1 waktu, oke?" Yasmin menghela nafas dan berkata, "Baiklah. Jadi, beritahu aku di mana kamu?" Jenny bersandar dan menjawab, "Aku di rumah." Yasmin dengan penuh semangat berkata, "Bagus, aku ada di dekat rumahmu. Aku akan datang mengunjungimu." Jenny tertawa, "Yah, menurutku kamu sudah bepergian lebih jauh dari itu." Yasmin bingung, "Apa maksudmu?" Jenny akhirnya memutuskan untuk memberikan informasi mengejutkan, "Aku di rumah suamiku." Yasmin berteriak, "Bagaimana setelah semua yang terjadi, kamu masih menikah dengan Raka?" "Jenny, kamu gila?" Jenny menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku menikah dengan orang lain."
Yasmin terkejut. Apa? Siapa yang kamu nikahi? Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang asing seperti ini? Kamu tidak perlu merusak hidupmu seperti ini. Beritahu aku di mana. Aku akan datang menjemputmu. Aku juga akan menendang bajingan brengsek itu yang mengambil keuntungan dari situasi menyedihkanmu. Jenny berpikir sejenak, mungkinkah Yasmin benar-benar ingin menendang Julian? Dia menepis pikiran itu dan berkata, tidak perlu datang. Kamu tidak perlu khawatir, dan menurutku kamu tidak akan mampu menghajar suamiku. Yasmin merasa tersinggung. Hei, jangan katakan itu. Temanmu sangat cakap. Kamu lupa aku tahu karate. Jenny tertawa. Kamu belajar karate selama sebulan, dan itu juga saat kita kelas 6. Yasmin meremehkan. Ya, aku orang berbakat. Apa yang butuh bertahun-tahun untuk dipelajari, aku hanya butuh sebulan. Sekarang, gadis, kirimkan alamatmu, aku akan datang menjemputmu. Jenny menghela nafas dan memberikan alamatnya. Oke, datanglah ke rumah keluarga Baskara. Yasmin berteriak, rumah keluarga Baskara? Apa yang kamu lakukan di sana? Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Ya Tuhan, Jenny, tidak bilang kamu menikah dengan kepala pelayan di sana? Jenny hampir tersedak. Apakah kamu gila? Kenapa aku harus menikah dengan kepala pelayan? Yasmin mengangkat bahu. Bagaimana sekarang? Kepala pelayan di rumah Baskara mendapat penghasilan 50 kali lebih banyak daripada rata-rata orang. Oke. Jenny menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak menikah dengan kepala pelayan. Yasmin bingung. Lalu kamu menikah dengan siapa? Jenny menghela napas dan menjawab, Julian. Yasmin berteriak dari seberang telepon. Apa? Kamu menikah dengan Julian? Ya, Julian yang paling memenuhi syarat di dunia. Ya, Julian yang salah satu orang terkaya di dunia. Ya, Julian CEO perusahaan Bagotama. Ya. Setelah beberapa pertanyaan berturut-turut, Yasmin terdiam. Jenny juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yasmin akhirnya memecah keheningan dengan suara penuh semangat. Ya Tuhan, Jenny, kamu sekarang adalah Nyonya Baskara. Ya Tuhan, kamu berhasil menikah dengan Julian. Aku tidak percaya ini. Kamu benar-benar menangkap orang yang dikagumi semua orang. Kamu benar-benar mendapatkan jackpot. Jenny mengangkat alis dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Yasmin menjelaskan, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Bukan hanya perempuan, bahkan laki-laki pun mengagumi suamimu. Satu tatapan darinya sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Kamu tidak tahu berapa banyak hati yang telah kamu patahkan dengan mengambil pria berharga dari daftar bujangan. Begitu berita ini tersebar, kamu tidak tahu betapa banyak orang yang akan iri padamu, dan banyak orang yang ingin merebutnya darimu. Jenny tidak menjawab dan mengerutkan alisnya. Dia harus mengakui bahwa Julian adalah pria yang sangat tampan. Tetapi dia tidak menyangka pria itu akan memiliki dampak sebesar itu pada orang lain. Sekarang dia mengetahui semua ini, dia harus memastikan untuk menjaga apa yang menjadi miliknya dengan baik. Jenny menjawab, jangan khawatir, aku tahu cara menjaga sesuatu yang milikku tetap aman. Itulah semangatnya. Pergilah, nak, Yasmin bersorak. Setelah percakapan berakhir, Jenny menutup telepon. Sudah tengah malam dan Julian sudah terbaring di tempat tidur. Jenny berjalan menuju tempat tidur dan bertanya, kapan kamu keluar dari kamar mandi? Julian menjawab sambil menata bantal, saat kamu sedang sibuk berbicara dengan seseorang. Jenny berbaring di tempat tidur dan menjawab, aku sedang berbicara dengan Yasmin. Julian menyahut, sahabat. Aku tahu. Jenny memandangnya dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Julian tersenyum, tidak ada yang aku tidak tahu. Oke, kamu masih belum tahu seberapa cakap suamimu. Jenny menganggukkan kepala.
Dia tidak ragu akan hal itu. Julian membelai rambutnya dan berkata, "Sekarang tidur. Sudah larut dan besok kita harus pergi menjemput adikmu." Jenny terkejut dengan pernyataan Julian yang tiba-tiba dan berkata, "Selamat malam." Dia menutupi dirinya dengan selimut dan tidur dengan cepat, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Julian tertawa melihat reaksinya dan juga menutupi dirinya dengan selimut sebelum tidur. Keesokan harinya, saat Jenny bangun, dia menyadari ruang di sampingnya kosong. Dia turun dari tempat tidur dan mencari Julian, tetapi dia tidak ada di mana-mana. Dia turun ke bawah dan bertanya kepada seorang pelayan. Pelayan itu menyambutnya, "Nyonya muda, kamu dapat memberitahu saya apa yang kamu butuhkan, dan saya akan mengambilkannya untukmu." Jenny tersenyum dan bertanya, "Aku baru saja mencari Julian. Di mana dia?" Pelayan itu menundukkan kepalanya dan menjawab, "Tuan muda berangkat pagi-pagi sekali hari ini. Ada urusan mendesak yang harus dia hadiri." Jenny menganggukkan kepala dan bertanya, "Apakah dia makan sesuatu di pagi hari?" Pelayan itu menggelengkan kepala. Sarapannya belum siap, jadi dia tidak makan apapun. Tapi dia mengambil sebuah apel sebelum pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.